Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18, kelas Intelijensi Buatan RD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok, yaitu di mana kami diminta untuk melakukan metode searching pada sebuah studi kasus, di mana pada tugas kali ini kami menggunakan dua penerapan algoritma, yaitu algoritma UCS dan Astra, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Pertama, saya Rifka Priscilla Boris Kritonga dengan NIM 123140024 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rian Cepi Mulaka dengan NIM 123140022. Perkenalkan, nama saya Daniel Calvin Simanjunta dengan NIM 123140004. Oke, untuk pembahasan selanjutnya mungkin akan diberikan oleh Daniel terkait penerapan algoritma UCS. Oke, jadi di sini kita akan menerapkan algoritma UCS untuk mencari pet dengan cost paling rendah dari peta Jawa, yaitu dari kota asal Cilegon hingga menuju Banyuwangi. Oke, di sini kita buka codingannya. Oke, mungkin pertama penjelasan kodenya dulu. Di sini kami menggunakan library priority queue untuk menyimpan di pet mana yang memiliki cost paling rendah. Kemudian di sini kami menggunakan library CSV, yaitu karena data yang diberikan itu dalam bentuk CSV. Jadi kita perlu membaca data tersebut. Kemudian di sini ada fungsi met adjection list. Nah, itu untuk membuat graph dari data tersebut. Jadi untuk menghubungkannya, yaitu nanti ada key sama value-nya. Di sini pertama menggunakan parameter file name, kita akan masukkan nama filenya. Kemudian kita membuat graph dalam bentuk dictionary. Kemudian di sini dibuka menggunakan open. Kemudian masukkan parameter file name. Kemudian di sini ada new line. Kemudian di sini reader, variable reader, dilakukan pembacaan filenya. Kemudian disimpan ke variable reader. Kemudian di sini ada next reader, berarti kita turun ke row selanjutnya. Kemudian di setiap row nanti itu ada kolomnya 3, ada kota asal, kota tujuan, sama jaraknya. Nah, kemudian sini ada penanganan error jika tidak ditemukan, sama jika tidak bisa dibaca. Kemudian fungsi ini mengembalikan grafnya, yaitu dalam bentuk dictionary. Kemudian sini ada algoritma UCS-nya. Di sini menggunakan parameter graph yang didapat dari make at list ini. Kemudian ada kota asal start, kemudian tujuannya. Kemudian di sini ada variable visitor vertex dalam berbentuk set. Itu berisi simpul yang sudah dikunjungin. Kemudian ada pet untuk menyimpan kumpulan simpul untuk menuju simpul tujuan. Kemudian di sini ada queue, priority queue, yaitu untuk menentukan pet mana yang akan dibuka cabangnya atau diekspansi gitu. Kemudian habis itu di sini ada keep, put ini 0, ini awalnya. Kita pertama menyimpan queue itu dengan cost 0. Kemudian start ini berarti kita mulai dari kota asal. Kemudian jadi kota asal ini costnya masih 0. Kemudian ketika masih ada antrian, jika tidak ada maka tidak ada rute. Kemudian jika masih ada antrian maka akan dihitung bobotnya, kemudian sama petnya kita ambil expandnya gitu. Jadi dari simpul ini kita buka expand, kita dapatkan tetangga-tetangganya. Kemudian vertex pet min 1 ini berarti kita mulai dari awal. Kemudian di sini ada visitor vertex, artinya yang udah dikunjungin kita tambahkan ke vertex. Kita tambahkan ke visitor vertex yang udah dikunjungi, kita tambahkan ke visitor vertex. Kemudian jika vertexnya itu sudah berakhir, kemudian kita ambil totalkan. Jika sudah dikunjungi, kita totalkan bobotnya. Kemudian kita kembalikan petnya. Kemudian di sini untuk menghitung jarak simpul tetangga. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan petnya yang sudah
path dengan cost terendah yang sudah dilalui. Kemudian sini ada dev main. Dev main ini untuk menjalankan kodenya. Di sini saya menggunakan variabel yang sudah di-assign dari awal, jadi tidak ditentukan. Jika ingin menentukan tinggal di uncomment bagian sini. Kemudian di sini kota awal ada Cilegon, tujuan ada di Banyuwangi. Kemudian di sini kita buat grafnya dalam bentuk dictionary. Kemudian graf ini kita isi menggunakan fungsi make adjacent list. Kemudian kita masukkan nama filenya itu data.csv, yaitu dari sini. Oke, ini dia. Di sini ada 3 kolom, kota asal, kota tujuan, dan dengan jarak jalannya. Kemudian dibaca, kemudian grafnya sudah disimpan ke dictionary dengan key dan value-nya. Kemudian di sini jika kota tujuan tidak ada di graf, maka codingan berhenti. Kemudian jika asal tidak ada di data, maka codingan berhenti. Jika tujuan tidak ada di data, maka codingan berhenti. Kemudian di sini ada path dalam bentuk set, yaitu untuk menyimpan path yang akan ditampilkan atau path dengan cost terendah. Kemudian path ini diisi dengan fungsi UCS, yaitu algoritmanya, dengan memasukkan data graph, yaitu data petanya, kemudian kota asalnya, kemudian sama tujuannya. Kemudian jika sudah ditemukan dan jika ada, maka akan ditampilkan. Sudah, mungkin kita coba jalankan. Oke, di sini sudah didapatkan ya datanya. Jadi dari Cilegon ke Banyuwangi itu akan melalui kota Cilegon, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Subang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Rembang, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Situbondo, dan akhirnya di Banyuwangi, yaitu dengan total cost 1153. Oke, mungkin sekian penjelasan dari CS. Mungkin dilanjutkan dengan penjelasan algoritma Astar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode astar.py bekerja. Di sini kita mengimport library CSV untuk membaca file CSV, lalu kita mengimport hipkey untuk menghitung jarak antar node. Lalu di sini ada fungsi mode graph dari CSV. Fungsi ini fungsinya untuk membaca berkas CSV yang berisi koneksi antar kota dan mengubahnya menjadi struktur grafik. Lalu dia untuk setiap baris dalam CSV tersebut, dia akan menentukan koneksi antar kota asal, kota tujuan, jarak jalan, kota tujuan, dan jaraknya itu ditambahin sebagai tetangga ke kota asal dalam kamusnya. Lalu hal ini memastikan setiap kota terdaftar sebagai simpul dalam grafik ini. Lalu kita akan menjelaskan fungsi kedua, yaitu mode heuristik dari CSV, di mana fungsi ini membuat data heuristik dari CSV ke dalam dictionary. Lalu fungsi ini membuka Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kode astar.py bekerja. Pertama-tama kita akan mengimport library CSV untuk membaca file CSV. Lalu kita mengimport library hipkey untuk menghitung jarak terpendek antar node. Lalu di sini ada fungsi pertama, yaitu mode graph dari CSV, di mana fungsi ini akan membaca berkas CSV, khususnya yang CSV graph, di mana untuk setiap baris dalam CSV tersebut, seperti baris kota asal, kota tujuan, dan jarak jalan, di mana kota tujuan dan jaraknya ditambahkan sebagai tetangga ke kota asal dalam dictionary. Lalu di sini ada fungsi kedua, yaitu mode heuristik dari CSV. Fungsi ini berfungsi untuk memuat data heuristik ke dalam dictionary, di mana fungsi ini akan membuka CSV tersebut lalu membaca nilai dari 2 kolom, yaitu kota asal dan nilai dari kota asal tersebut. Lalu untuk setiap baris, fungsi ini mendapatkan perkiraan nilai jarak dari Banyuwangi untuk setiap kota dan menyimpannya di dalam dictionary. Lalu kita ke fungsi ketiga, yaitu fungsi astar.
Fungsi ini bertindak sebagai badan utama implementasi Astar dalam menentukan jalur antara simpul awal dan simpul akhir, yaitu Banyuwangi. Pertama, ia akan menginisiasi antrian prioritas yang diurutkan berdasarkan jarak tempuh sejauh ini plus nilai heuristik dan kumpulan simpul yang telah dikunjungi. Dalam perulangannya, ia akan terus-menerus mengeluarkan biaya terendah dari antrean prioritas dan memaksa apakah simpul tersebut merupakan simpul tujuan. Jika bukan, maka untuk semua tetangga simpul saat ini yang belum dikunjungi, maka ditambahkan ke dalam antrean prioritas dengan biaya yang diperbarui ke dalam diksionari tersebut. Lalu di sini ada fungsi ketiga, yaitu fungsi hitung jarak. Fungsi ini merupakan fungsi untuk menjumlahkan jarak numerik yang telah berhasil ditemukan oleh algoritma Astar. Fungsi ini mengambil jalur sebagai input dan melakukan iterasi atau perulangan melalui setiap pasangan kota yang berurutan dalam daftar tersebut. Untuk setiap pasangan yang ada, fungsi ini mencari jarak jalan sebenarnya dalam struktur data grafik yang telah dimuat, lalu menambahkan jarak ini ke variabel total yang sedang berjalan. Lalu di sini ada blok kode main, di mana blok kode main ini berfungsi untuk menampilkan Astar yang sudah dihitung, di mana jarak kota awalnya di sini adalah Cilegon, lalu ke jarak tujuannya yaitu Banyuwangi, yang akan disimpan ke variabel lintasan, di mana kita akan mengeprint hitung jarak dari lintasan tersebut. Lalu kita akan mengeprint jarak lintasan dari Cilegon ke Banyuwangi, di mana kita sini akan menjalankan kodenya. Nah, di sini akan dia mengeprint jarak 1953 km, lalu dia akan mengeprint kota-kota dari Cilegon ke Banyuwangi. Ya,